Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat holistik sekalian, kita ketemu lagi di channel kita yaitu Holistik TV atau Holistik TV Official. Masih dengan narasumber tetap kita Pak Puji Hartanto yang akan membahas ya kaitannya sama dengan informasi-informasi masyarakat ya. Untuk kali ini kita akan membahas terkait sama suatu herba ya yang kita sebut aja yaitu peppermint ya. Peppermint yang biasa mungkin sahabat holistik sekalian banyak dijumpai baik itu di produk-produk kayak semacam permen juga ada, mungkin yang katanya obat-obat masuk angin juga ada, mungkin obat gosok dan masih banyak lagi, ada juga yang di produk-produk kayak semacam pasta gigi. Nah, kita di sini akan coba membahas apa sih sebenarnya manfaat dari peppermint dan bisa dikatakan urgenitas atau bisa dikatakan penting atau tidaknya itu dimasukkan dalam satu produk dan manfaatnya sebenarnya harapannya untuk seperti apa itu. Gimana nih Pak Puji terkait dengan peppermint ini? Iya. Ya emang kita dalam kehidupan sehari-hari hampir semua produk itu ada peppermintnya. Ya, betul, pasta gitu. gigi semuanya yang campur. Itu kalau saya itu malah bingung, lucu gitu. Kenapa? Siwak sendiri Rasulullah kan pakai siwak. Siwak itu kan nggak rasanya kayak peppermint, tapi dia bisa buang lembab. Nah, kalau digunakan untuk wangi, supaya wangi, jadi bau mulut itu, kalau kita bicara dari kelembapannya, bau mulut itu ada dua, karena kelembapan. Yang pertama kelembapan. Yang kedua, kelembapan itu ada dua sumber, lembab panas, lembab dingin. Itu. Nah, lembab panas, lembab dingin dibagi lagi, ada unsur dari patogen luar, ada unsur dari patogen di dalam. Dan ada yang ketiga karena defisiensi. Jadi turunannya banyak. Nah, ini kita nggak bahas itu, rumit itu. Itu. Artinya kayak gini. Kenapa harus pakai peppermint kalau itu tidak perlu? Itu. Yang pertama kita harus tahu kedudukan peppermint itu di dalam klasifikasi tanaman obat itu di kelompok mana. Peppermint itu masuk kelompok herba pengusir angin panas, ya, mengusir angin panas, melegakan pernapasan, mengusir anginnya tapi angin panas. Maka dia ada sifat dinginnya, karena dia mengusir panas, maka dia didinginkan. Terus tenggorokan jadi lega, itu enak lah, di mata juga enak, karena dia juga untuk mata yang radang karena serangan angin panas konjungtivitas ya. Itu gitu. Nah sekarang semua ramuan untuk mengusir angin, mau bentuknya permen, mau bentuknya sirup, itu kok ya ada peppermintnya. Karena pernah saya bertanya ketika kita kunjungan ke sebuah pabrik, kenapa ada peppermintnya gitu? Ya mas buat rasanya jadi enak biar. Nah berarti kan tujuan untuk pengobatan itu enggak ngerti di situ. Nah yang penting rasanya jadi enak, segar, ya dia herba, ada khasiatnya. Nah, khasiat itu kan muncul dan berguna ketika kita menghadapi musim panas. Nah, kalau musim angin dingin, ada musim berdiding, lembab, dingin, tapi kering. Nah, itu kalau minum peppermint, yang ada peppermintnya, perutnya mesti mulas. Terutama pada orang yang kondisi energinya lemah, sistem cernanya lemah, banyak lendirnya. Tapi kalau pada orang yang mungkin lambungnya kuat, panas, tipenya panas, mungkin nggak terasa. Karena dia lebih kebal lah. Nah, tapi jumlah orang Indonesia dengan perut seperti itu lebih sedikit. Gitu. Ini jumlah orang Indonesia dengan perut yang kuat, lambungnya tebal, kemudian energinya panas, cukup dengan energi, makan dagingnya cukup, itu lebih sedikit. Sehingga ketika dia bersentuhan dengan peppermint yang ada di produk apa saja, dia bermasalah. Makanya kita bikin permen masuk angin, kita juga bikin nanti sirup anti masuk angin. Itu nggak ada peppermintnya, karena digunakan untuk musim dingin. Kalau musim panas kita buat. Tapi kenapa saya nggak buat? Karena di luar sudah banyak yang buat.
Di luar banyak sekali yang membuat untuk musim panas itu. Nah, kalau sudah ada membuat, ngapain kita membuat? Wong di luar sudah terlalu banyak itu. Maka kita membuat sesuatu yang tidak dibuat di luar itu. Supaya apa? Ya kita main sendirian lah gitu biasanya di area yang tidak disentuh oleh mereka gitu. Nah ini seperti itu bahasanya. Jadi peppermint itu sebenarnya cocok diberikan pada kondisi tubuhnya panas di musim panas. Panas di musim panas ya. Gitu. Kalau kita mungkin tubuhnya cenderung kedingin, tapi di musim panas mungkin tidak terlalu ngefek. Kalau saya misalnya minum antangin ada peppermintnya, atau tolak angin ada peppermintnya. Di musim panas kering, saya masuk angin. Saya nggak apa-apa perutnya. Tapi begitu anginnya lagi banyak, kelembapannya tinggi, hujan, masuk angin, minum itu, wah masalah. Nah, apalagi naik bis, AC-nya kenceng. Wah itu di dalam dingin, di luar dingin, coba bayangin. Nah ini yang banyak terjadi. Nah ini sebenarnya bagi para produsen perlu dipertimbangkan untuk melihat. Jadi ketika membuat satu produk, mencampurkan sebuah komposisi itu jelas arahnya mau kemana. Pada kasus apa, situasi seperti apa, kondisi cuacanya seperti apa. Itu. Nah ini yang kemudian menjadikan produk itu disusun berdasarkan kasus dan situasi yang dimaksud. Maka tidak ada satu produk bisa untuk mengatasi semuanya. Misalnya produk masuk angin ini bisa untuk semua musim, nggak bisa. Pada musim angin panas, musim angin dingin, di Indonesia ada lagi dingin kering dengan dingin kering dimulai dari musim panas ke musim hujan, dingin kering dari musim hujan ke musim panas itu beda walaupun peralihan, tapi peralihan dari musim dingin ke panas, dari musim panas ke musim dingin itu beda. Ramuannya komposisinya beda. Berarti paling tidak kalau kita mau bikin produk, paling tidak itu ada 4, paling tidak minimal musim dingin, musim panas, musim peralihan dari panas ke dingin, musim peralihan dari dingin ke panas. Minimal itu. Jadi maka tidak satu produk untuk semua musim, tidak bisa. Itu kalau di Indonesia yang 2 musim ya Pak. Berarti kalau yang lebih banyak musim beda lagi. Mungkin lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi kombinasinya. Nah itu perlu dipahami sama teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bisa menjadikan pemikiran bagi kalau dia produsen. Dan kalau teman-teman yang untuk pribadi bisa memilih produk yang sesuai dengan situasi, musim dan kondisi dirinya. Insya Allah itu. Ya. Gimana sahabat holistik sekalian ya, mudah-mudahan tambah lagi informasi kita. Jadi perlu diperhatikan musimnya seperti apa, kondisi tubuhnya juga seperti apa. Itu biasanya kalau mengala itu biasanya lebih rasa di perut ya Pak. Perut yang rasanya nggak enak ya. Jadi ya mungkin ada rasa gimana itu nggak enak ya. Mules, tidak pas gitu ya. Ya insya Allah seperti itu sahabat holistik, mudah-mudahan menambah informasi khasanah kita tentang produk atau mungkin tanaman obat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa kalau memang ada hal yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Mungkin bisa di-share ketika nanti, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat holistik yang lain juga. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.